Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Nah, ini adalah materi baru mengenai Pitagoras. Dan karena ini video pertama, maka yang akan dibahas adalah materi-materi dasarnya. Adapun yang akan dibahas pada video ini adalah mengenai rumus dasar dan cara kita untuk mengidentifikasi jenis segitiga. Jadi kalau misalnya ada tiga sisi dikasih tahu nih, kita bisa tahu, oh ini segitiga tumpul, oh ini segitiga lancip, oh ini segitiga siku-siku, kayak gitu ya. Langsung aja kita ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian bisa menyebutkan rumus dasar Pitagoras. Jadi minimal nih, sebutin rumus dasar Pitagoras. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah bisa mengidentifikasi sisi miring, alas, tinggi pada segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku itu kan punya tiga unsur, alas, sisi miring, dan tinggi. Nah, kalian bisa identifikasi, oh ini alas, oh ini tinggi, oh ini sisi miring. Kelihatannya gampang ya, tapi gimana kalau misalnya posisi segitiganya tuh beda gitu, nggak standar. Selanjutnya yang ketiga adalah bisa menyebutkan cara menentukan jenis segitiga. Nah, caranya gimana nih? Nah, nanti kalian bisa nyebutin step 1, 2, 3-nya. Nah, dan yang terakhir adalah bisa menentukan jenis segitiganya. Jadi udah tahu caranya, kemudian kalian bisa mengerjakan ya sampai ketemu nih ini jenis segitiganya apa. Selanjutnya, kecakapan prasyarat nih. Kalau misalnya kalian pengen bisa menguasai materi ini dengan baik, minimal kalian sudah menguasai perkalian 1 sampai 10 gitu kan. Selanjutnya, menguasai juga pembagian dasar. Nah, angka 100 dengan bilangan 1 sampai 10 kayak 90 bagi 9, 81 bagi 9, nah kayak gitu. Jadi pokoknya angka 100 itu kalian bisa bagi dengan angka 1 sampai 10. Udah bisa nih pembagian dasar. Selanjutnya juga bisa udah menguasai pangkat angka 1 sampai 30. Ini bisa sambil jalan ya sebetulnya pangkat 2 itu. Tapi kalau kalian udah menguasai pangkat 2 nih yang 1 sampai 30, kayak misalnya 25 pangkat 2, 26 pangkat 2, 18 pangkat 2, udah hafal nih. Wah, cepet banget nih mempelajari. Bisa ngerjain soal-soal kayak gini. Selanjutnya yang terakhir adalah menguasai cara mencari akar. Jadi kayak akar 324 itu berapa ya? Nah, gitu. Akar 2 ini maksudnya ya. Selanjutnya, nilai manfaat dari penguasaan materi mengenai Pitagoras. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena Pitagoras itu adalah dasar atau pelengkap dari banyak materi lainnya nih dalam matematika. Di antaranya nih yang Bapak ingat ya. Ini dasar buat bangun segi empat. Bangun segi empat itu ada persegi panjang, layang-layang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan segi banyak. Ini di bangun-bangun tersebut ada yang nggak dikasih tahu panjang aslinya, tapi kalian harus cari tahu, maaf, dengan Pitagoras kayak gitu. Selanjutnya, Pitagoras ini juga ada di bahasan garis singgung lingkaran. Ada unsur Pitagorasnya nih. Selanjutnya, bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar tuh di balok prisma. Prismanya bisa prisma trapesium, prisma jajar genjang, prisma persegi panjang ya, atau balok prisma persegi panjang tuh. Kayak gitu. Itu ada unsur Pitagorasnya. Prisma layang-layang, nah kayak gitu ya, sama limas juga atau di piramida kalau tahu. 5 segi 4 itu ada unsur Pitagorasnya. Dan terakhir, bahkan di bangun ruang sisi lengkung itu ada Pitagorasnya, itu di materi kerucutnya. Nah, itu mengenai tujuan pembelajaran, kecakapan prasyarat, dan manfaatnya. Sekarang kita masuk ke materi inti. Mulai dari awal, Pitagoras. Nah, ini kalau Pitagoras tuh lahir sekitar 2500 tahun yang lalu. Jadi kan kalau sekarang kita tahun 2022. Nah, itu 500 tahun sebelum 2000, tahun 0 ya, atau before century, before Christ ya kalau itunya tuh. Sebelum Masehi. Nah, kita kenalnya gitu. Nah, siapa sih Pitagoras? Pitagoras itu adalah seorang ahli matematika. Terus ini harusnya menemukan adanya hubungan antara sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Jadi mungkin dia banyak meneliti apa-apa gitu kan. Terus pas meneliti segitiga, dia nemuin, oh ternyata ada hubungannya nih antara uh, unsur-unsur dalam segitiga siku-siku. Nah, temuannya itu disebut dengan teorema Pitagoras, sesuai dengan namanya ya, Pitagoras. Bunyinya itu kuadrat panjang sisi miring dari suatu segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lainnya. Kuadrat sisi miring segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah panjang sisi yang lainnya. Nah, itu mungkin aduh belum kebayang Pak, maksudnya apa sih gitu kan. Nah, ini kalau dituliskan dalam bentuk persamaan,
dia bentuknya kayak gini. Sisi miring kuadrat, jadi kuadrat dari sisi miring itu sama dengan penjumlahan kuadrat dari dua sisi yang lainnya gitu kan. Jadi sama aja dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat kayak gitu. Nah ini eh jadi si rumus dasar Pitagoras ini teorema Pitagoras kalau dituliskan dalam bentuk persamaan kayak gini nih. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, perlu diingat, lihat segitiga siku-siku. Jadi apa nih teorema ini atau persamaan ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Oke. Jadi kalau misalnya sebutkan apa nah rumus Pitagoras. Nah, ini nih. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Ingat, hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, nah, ciri segitiga siku-siku apa nih? Ada yang udah tahu? Atau bingung nih? Nah, sama seperti namanya, segitiga siku-siku. Cirinya adalah memiliki satu sudut siku-siku. Kayak gini. Nah, kita bisa tahu ini segitiga siku-siku dari mana. Jadi walaupun nggak disebutin, dia ketahuan nih punya sudut siku-siku. Cirinya ada lambang seperti ini nih. Kayak gini. Nah, lambangnya itu yang bentuknya kotak atau kayak huruf L gitu ya. Jadi, ciri segitiga siku-siku punya sudut siku-siku. Nah, cirinya apa nanti kalau ketahuan ada sudut siku-sikunya? Ini ada yang kayak kotak gini ya, atau yang kayak huruf L. Nah, kalau sudut siku-siku mudah-mudahan masih ingat, yaitu 90 derajat. Nah, itu kalau ciri segitiga siku-sikunya. Sekarang kan tadi masih ingat nggak unsur segitiga siku-siku itu ada apa aja? Ada sisi miring, ada alas, ada tinggi. Nah, kayak gini. Tapi udah tahu kan kayak kalau gini udah gampang ya, masih gampang. Oh, ini yang Pak, ini sisi miringnya Pak, yang miring. Alasnya Pak yang di bawah. Oh, ini tingginya yang tegak gitu kan. Seperti ini. Wah, langsung ketahuan. Nah, tapi gimana kalau kayak gini? Ini segitiga siku-siku nggak? Iya, segitiga siku-siku. Tahu dari mana? Ini cirinya ada sudut siku-siku ya, yang tanda kotak ini. Kalau ditanyain alasnya, alasnya yang XZ. Ah, enggak juga ternyata, bukan kayak gitu. Alasnya bukan yang XZ. Pak, bukannya itu nempel di bawah kan yang datar yang alas? Iya. Tapi kalau dalam konsep segitiga siku-siku nggak selalu. Alasnya itu yang di bawah kayak gitu. Makanya tadi perlu ada apa nih? Bisa mengidentifikasi mana alas, mana tinggi, mana sisi miring. Nah, sekarang Pak kasih tahu nih biar kalian gak bingung mana alas, mana tinggi, mana sisi miring. Pas posisi si segitiga siku-sikunya tuh aneh ya, beda gitu kan. Nah, yang pertama kita bahas sisi miring dulu deh. Sisi miring itu cirinya dia tidak menempel ke sudut siku-siku. Maksudnya gimana Pak? Perhatikan. BC itu adalah sisi miring. Lihat, di ujung-ujungnya di B atau di C ada sudut siku-sikunya? Nggak ada. Nah, itu berarti, oh iya, itu sisi miringnya berarti yang BC kayak gitu. Terus kalau ngelihat yang tadi persamaan sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, berarti sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang, yang paling panjangnya itu adalah sisi miring. Oke, udah ketahuan nih, sisi miring itu cirinya tidak menempel sudut siku-siku. Terus kalau alas dan tinggi gimana? Alas dan tinggi cirinya itu dia yang menempel, kebalikannya, yang menempel atau membentuk sudut siku-siku. Nah, ini ada sudut siku-siku. Nah, berarti ini alas, ini tinggi. Kayak gitu. Nah, perhatikan. Alas dan tinggi itu yang nempel sudut siku-siku. Yang nempel sudut siku-siku ini alas atau tinggi. Nah, sebetulnya bisa nih, kan ini nempel sudut siku-siku, ini jadi alasnya, ini jadi tingginya, kayak gitu. Jadi alas dan tinggi itu boleh tertukar-tukar letaknya. Jadi kalian boleh nih nyebutin ini tinggi, ini tinggi, ini alas, atau sebaliknya ini alas, ini tinggi, boleh. Yang tidak boleh tertukar itu siapa? Sisi miring. Sisi miring itu nggak boleh tertukar, kayak gitu. Jadi kayak tadi, ini bisa juga kita gambarkan sebagai gini. Ini sisi miring, ini alasnya, ini tingginya, boleh seperti itu. Kenapa? Pokoknya mah alas dan tinggi mah yang nempel sudut siku-siku gitu ya. Nah, sekarang kayak gini. Ini kan ini segitiga siku-siku. Nah, maka ini alasnya, ini tingginya, ini sisi miringnya kan. Terus yang ini segitiga siku-siku, ini alas, ini tinggi, ini sisi miring. Terus kalau ketemu kayak gini, nah yang tadi ya, berarti udah ketahuan mana sisi miring. Sisi miring itu yang di sini. Ya, kenapa? Lihat, karena dia tidak nempel ke sudut siku-siku. Alasnya yang mana? Alasnya yang di sini. Tingginya yang mana? Tingginya yang di sini. Atau kenapa disebut alas atau tinggi? Karena dia yang nempel atau yang membentuk sudut siku-siku. Nah, selain kayak gini, kita bisa juga nyebutinnya kayak gini. Ini yang tinggi, ini yang alasnya.
Selanjutnya, mudah-mudahan udah bisa nih mengidentifikasi sisi miring, alas dan tinggi pada segitiga siku-siku sekarang mah ya. Kayak gini. Mana nih sisi miringnya? Ini miring, tapi ternyata sisi miringnya yang di sini, yang tegak ya. Karena si LO ini dia nggak nempel ke sudut siku-siku. Berarti ini KO-nya alasnya, KL-nya tingginya. Atau sebaliknya ya, alas dan tinggi ingat boleh tertukar-tukar. Sisi miring yang mana? Oh, ini miring semua nih. Yang mana? Ini nih, yang ZX atau XZ, karena dia yang nggak nempel ke sudut siku-siku. Berarti dua sisi lainnya adalah alas atau tinggi. Ini sisi miringnya yang mana nih? Sisi miringnya yang mana? Ini PR. Ini adalah alas, ini adalah tinggi, atau sebaliknya ya. Kemudian ini sisi miringnya yang mana? Lihat, ini siku-sikunya kan, berarti yang nggak nempel tuh yang SU. Ya, walaupun datar dia adalah sisi miringnya. Alas dan tingginya yang ST atau TU-nya. Oke, mudah-mudahan difahami. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu kalian bisa menyebutkan jenis segitiga, menentukan ya jenis segitiga saat panjang tiga sisinya sudah diketahui. Langkah yang pertama adalah tentukan sisi terpanjang. Sisi yang paling panjang ini nanti yang jadi sisi miringnya. Ingat, sisi miring itu sisi yang paling panjang. Terus dua sisi lainnya jadi apa? Nah, dua sisi lainnya jadi alas atau tingginya ya. Yang kedua adalah masukkan persamaan tadi ya. Jadi ke dalam persamaan sisi miring kuadrat titik-titik alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Yang ketiga, nanti kita menentukan tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di sini ya. Nanti kalau misalnya sisi miring kuadrat itu lebih kecil daripada alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, berarti itu adalah segitiga lancip. Kemudian kalau sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat nih, kalau sama dengan, masih ingat nggak? Lihat bentukannya. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Apa ini? Rumus dasar Pitagoras. Berlakunya pada segitiga siku-siku. Jadi kalau sama dengan dia segitiga siku-siku. Kalau misalnya ini harusnya lebih kecil ya, maaf. Ini harusnya lebih ini lebih kecil udah. Berarti ini harus kalau lebih besar. Nah, ini harusnya tanda lebih besar, maaf ya. Kalau lebih besar berarti dia segitiga tumpul. Langsung ke contoh soal. Suatu segitiga memiliki panjang sisinya 8, 12, 10. Jenis segitiga dari segitiga tersebut adalah, masih ingat nggak langkah-langkahnya? Masih ingat nggak? Kalau masih ingat hebat nih. Cuman supaya ini, karena ini masih soal pertama ya yang kita bahas, Bapak kasih lihat lagi nih. Kita tentukan sisi terpanjangnya, kemudian kita masukkan ke persamaan SM kuadrat sama dengan titik-titik alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kayak gitu. Ya. Jadi salah. Pent. Oke. Nah, ini yang tadi, ini harusnya kalau lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti dia segitiga tumpul. Ini ada 8, ada 12, ada 10. Kita masuk ke langkah yang pertama. Tentukan sisi yang paling panjang. Mana nih yang paling panjang? Ingat ya, yang paling panjang, bukan yang disebutkan pertama, kedua, atau ketiga. Kita nyarinya yang paling panjang, yang paling besar. Berarti si 12. Oke. Sisi miringnya si 12. Kita masukkan ke persamaan sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Berarti di sini 12 pangkat 2 titik-titik. Nah, siapa yang jadi alas? Nah, yang menjadi alas tuh boleh 8, boleh 10. Jadi di sini misalnya kita milihnya 8, berarti 8 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Atau boleh nih, di sininya 10 pangkat 2, di sininya ditambah 8 pangkat 2. Boleh ya. Alas dan tinggi boleh tertukar. Yang nggak boleh tertukar sisi miring. Selanjutnya 12 pangkat 2. Hati-hati. 12 pangkat 2 itu bukan 24. 12 pangkat 2 itu adalah 12 dikali 12. Kayak gini ya, dikotret. Nanti kalau udah bisa, ketemu nanti angkanya 144. 8 pangkat 2, 64. 8 kali 8 ya. 10 pangkat 2, 100. Berarti ini 144, titik-titik, 64. Salah. 100 tambah 64, 164. Nah, ini titik-titik ini diisinya dengan tanda apa? Tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar? Nah, jawabannya dengan tanda lebih kecil ya. 144 lebih kecil dari 164. Berarti ini lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Sisi miring kuadrat ketemu nih, tanda titik-titiknya diisinya dengan lebih kecil. Lebih kecil daripada alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat.
Berarti kalau lebih kecil, segitiganya apa? Lancip. Oke, ini nanti selanjutnya nggak Bapak kasih lihat lagi ya rumusnya. Ingat kalau lebih kecil, lancip. Kalau sama dengan siku-siku, kalau lebih besar dia tumpul. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Suatu segitiga diketahui panjang sisinya 19, 8, 20. Mana nih yang paling panjang kita? Oh, 20 ya. Yang pertama ingat kita tentukan sisi yang paling panjang. Habis itu kita masukkan ke dalam persamaan sisi miring kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat titik-titik alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini kalau mau boleh juga disebut pangkat 2 kayak gitu. Sisi miring pangkat 2 titik-titik alas pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Boleh ya kayak gitu. Tapi kalau Bapak lebih sukanya bilang kuadrat. Sama aja ya. Oke, langsung aja. Yang paling panjangnya 20. Berarti di sini si angka 20. Jangan lupa kasih pangkat 2. Alasnya boleh yang 9 atau boleh yang 8. Tapi kalau di sini 8, di sini harus yang 19 pangkat 2. Nggak boleh nih 8 pangkat 2 dua-duanya atau 19 pangkat 2 dua-duanya. Di sini 19, di sini 19. Nggak boleh. Jadi salah satu. Oke, langsung kita hitung 20 pangkat 2. 20 pangkat 2, 20 kali 20, 400. 8 pangkat 2, udah inget? 64. 19 pangkat 2, kalau Bapak tahu ya, 361. Karena udah hafal. Jadi kalian hafalin juga nih. Paling nggak 1 sampai 30 itu ngebantu banget. 400 titik-titik 64 ditambah 361, 4 tambah 1-nya 5, 6 tambah 6-nya 12, ke atas 1 jadi 425. Ya. 425 berarti tandanya lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Kalau lebih kecil apa? Masih ingat? Kalau lebih kecil berarti dia segitiga, maaf bukan tumpul ya. Segitiga lancip. Oke, seperti itu. Udah mulai ngerti ya? Mudah-mudahan. Nah, ini selain kayak gini, ini masih dasar, ada juga bentuk soalnya tuh kayak gini. Perhatikan kelompok panjang sisi segitiga berikut. Ada 5, 12, 13, ada 7, 24, 25, ada 9, 40, 41, ada 10, 24, 25. Yang merupakan segitiga siku-siku adalah... Oh, ini kayaknya banyak segitiga siku-sikunya nih. Kalau Bapak udah agak hafal nih, ada namanya triple Pythagoras populer. Jadi kalau udah tahu triple Pythagoras populer, ngelihat angka-angka kayak gini udah langsung tahu yang siku-sikunya yang mana gitu kan. Tapi nanti ya kita akan coba buat bahas materi tentang triple Pythagoras populer. Oke, kita bahas dulu langsung. Ini mah kita hitung dulu manual aja. Yang pertama 5, 12, 13. Berarti kayak gini kan, titik-titik alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Yang paling panjangnya yang 13. Di sini 13 pangkat 2 titik-titik alasnya 5, tingginya 12. Kayak gitu. 13 pangkat 2 169 titik-titik 5 pangkat 2 25. 12 pangkat 2 144. 169 ya, 169 titik-titik 25 tambah 144, 5 tambah 4 9, 2 tambah 4 6, ini 100. Sama dengan, nah ini kan tandanya sama dengan ya. Berarti kalau sama dengan segitiga apa nih? Siku-siku ya, berarti ini benar segitiga siku-siku. Sekarang 7, 24, 25 di sini deh. 7, 24, 25. Ingat, masukkan ke persamaan sisi miring kuadrat, alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Yang paling panjangnya si 25. 25 pangkat 2 titik-titik 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. 25 pangkat 2 625, 7 pangkat 2 49, 24 pangkat 2 576. Ini kok bisa cepat, Pak? Karena sudah dihafal ya. Bapak sudah hafal, jadi bisa cepat kayak gini. Makanya kalian juga jangan lupa nanti ngapalin ya kalau Bapak juga kasih tugas hafalan. 625 titik-titik 49 tambah 576. 9 tambah 6 maaf, 9 tambah 6 5 ke atas 1, jadi 5 tambah 7 12 ke atas 1 di sini ya ke 600, ke 5 nya jadi 600. Tandanya sama dengan, kalau tanda sama dengan berarti dia segitiga siku-siku. Berarti ini juga sama segitiga siku-siku. 9 40 41. Oke, 9 40 41. Ingat, masukin ke persamaan sisi miring kuadrat, alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Yang paling panjang 41 ya. 41 pangkat 2 titik-titik 40 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Ini kalian boleh ya 9 dulu, boleh 40 dulu. 41 pangkat 2, 41 pangkat 2 agak ini nih. Kita hitung 41 kali 41. Kan tadi Bapak ngitungnya yang 1 sampai 30 nih minimal ya.
Kalau kayak gini mah ya hitung aja. 41 kali 41, 1 kali 1, 1, 4 kali 1, 4. Sekarang yang ini kan 4 kali 1, 4, 4 kali 4, 16. Oke. Oh, ini udah tahu ya. 1861. Berarti 1681 titik-titik 40 pangkat 2. 40 kali 40 1600. 9 kali 9 81. Oh, sama tuh. 1681 titik-titik 1600 tambah 81 1681. Tandanya sama dengan juga. Nah, berarti ini segitiga siku-siku lagi tuh kan? Banyak ya segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, 10 24 25. Oke, 10 24 25 kita masukkan sisi miring titik-titik alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sisi miringnya yang paling panjang 25. Berarti 25 pangkat 2 titik-titik 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. 25 pangkat 2 625, 24 pangkat 2 576 ditambah 100. Bapak pindahin sini. 625 titik-titik 576 tambah 100 berarti 676. Ini jawabannya lebih kecil ya. Kalau lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil berarti dia segitiga lancip. Jadi ini bukan, yang ini iya. Jawabannya 12 betul. 2 13 betul. 24 24 salah ya, karena 4 itu bukan. 34 juga salah karena yang 4-nya bukan. Ya. Ini jawabannya adalah A dan B ya. Nah, ini salahnya dianulir, tapi caranya seperti itu. Kalau ketemu ada misalnya 4 rangkaian angka, maaf 3 rangkaian angka kayak gini ya, dicek satu-satu. Tapi kalau udah hafal triple Pythagoras populer mah langsung ke detect gitu kan sama kalian. Nah, itu saja mungkin mudah-mudahan dipahami. Jadi kita udah belajar tentang rumus Pythagoras dasar, unsur-unsurnya apa aja. Kalian bisa nentuin mana alas, mana tinggi, mana sisi miring. Terus gimana cara menentukan jenis segitiga dan cara menghitungnya seperti apa. Mudah-mudahan dipahami, tapi kalau belum paham seperti biasa jangan ragu buat nanya. Silahkan kasih komentar, tuliskan di komentar ya, di kolom komentarnya. Terus untuk menguji apakah kalian sudah paham atau enggaknya, silahkan kerjakan latihan soal yang ada di link deskripsi. Terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.